Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk kita ibadah pada malam hari ini lewat Zoom. Untuk pujian awal ibadah, kita pujikan karya terbesar. Siang terbenam, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Nah, menurut aku segalanya piye? Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Baik teman-teman, mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, terima kasih atas yang boleh kami rasakan pada malam hari ini. Terima kasih atas kasih yang kami anak-anakmu berkumpul di sini dan memuliakan namamu ya Bapak. Kiranya Engkau sertai kami Bapak, kiranya juga Engkau berkati teman-teman kami yang mungkin pada malam hari ini belum dapat hadir. Kiranya ya Bapak Engkau gerakkan hati mereka sehingga kami dapat beribadah bersama dengan mereka. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati ibadah kami. Haleluya, amin. Pujian penyambut firman, kita pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Selanjutnya untuk firman dipersilahkan Pak Efraim untuk menyampaikan firman kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih Mbak Intan. Salam semuanya, rekan-rekan muda. Shalom. Ya, saya mohon karena saya belum begitu paham dengan anak-anak kami semua, pemuda ini, saya mohon kita menampakkan wajah kita gitu. Artinya supaya kita saling kenal, nanti kalau kita ketemu di luar malah Garnis, Arpita, Rena Juwita, Nasution. Nah, ini saya sama sekali belum pernah lihat. Mungkin pernah lihat. Nah, tapi ya orangnya, oh yang ini gitu. Mohon ditampilkan videonya, wajahnya gitu. Ya, oh lagi dinas, ya, maaf. Kalau yang lain berkenan, saya mohon, karena saya memakai HP manual, jadi harus bolak-balik gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih juga untuk Mas Abram sebagai Ketua Pemuda yang sudah menugasi saya memberikan firman Tuhan pada PA Pemuda pada saat malam hari ini. Baiklah, rekan-rekan muda sekalian, pada malam hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kejadian. Mari kita bersama-sama buka Kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-25 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-34. Suara saya kira-kira jelas nggak ya? Jelas, Pak. Oh, jelas. Oh ya, terima kasih. Jelas, Pak. Ya. Kejadian pasal 25 ayat 27 sampai 34, kita akan membacanya secara bergantian saja supaya kita aktif semua. Ya. Kejadian 25 ayat 27 sampai 34, saya akan mengawali ayat pertama. Nanti selanjutnya Mas Abram, terus Mas Abram nanti mengarahkan teman-teman kita gitu. Sebab Mas Abram pakai laptop bisa semua kelihatan gitu. Ya. Ayat yang ke-27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakob adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah.
Silakan Mas Abram. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ya. Dilanjut Mas Yehu. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Ya, dilanjut. Tapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Ya, ada lagi? Rena Juwita sudah? Kalau tidak ada, biar saya teruskan. Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu aku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ya, sedemikian jauh rekan-rekan muda yang menjadi bahan perenungan kita pada PA kali ini. Memang ini sebuah cerita sejarah, namun di dalam sebuah cerita sejarah ini mempunyai banyak makna, yaitu makna yang mengandung janji dari Allah, seperti itu. Jadi mari sebelum kita memaknainya bersama, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kembali kepadamu ya Bapa, atas apa yang boleh kami lakukan saat ini. Engkau telah menghimpun serta menyatukan kami melalui PA Zoom pada saat ini, walaupun kami di tempat yang berbeda-beda dengan jarak yang berjauh-jauhan, namun hati dan pikiran kami saat ini menjadi satu di dalam Engkau. Allah yang penuh dengan kuasa, Engkau adalah Allah yang terbatas, maka Engkau boleh menjadikan media dan saat ini yang kami pakai ini menjadi sebuah media yang boleh mempersatukan kami untuk memperkatakan kembali, memaknai kembali, dan merenungkan kembali akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni kami jika satu hari ini kami melakukan pelanggaran di hadapan-Mu. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, rekan-rekan muda, mungkin ada sedikit kesan dari saudara-saudara semua tentang apa yang kita baca atau apa yang akan kita maknai saat ini gitu. Saya minta secara pribadi kita memberikan sedikit tentang pemikiran kita, apa yang kita baca tadi, bagaimana pengertian kita gitu. Mungkin dari Mas Abram dulu. Pengertian tentang bacaan tadi itu Bang ya? Ya. Dan Yakob terpikirkan oleh itu sebenarnya.
Ya, sejauh yang saya baca, memang ini tentang hak sulungan ya, di mana ini terjadi di dalam satu keluarga dan ini memang saudara kandung sepertinya ya. Lalu pertama besarlah kedua anak itu antara Esau dan Yakub. Jadi memang ini ada dua perbedaan antara Esau dan Yakub. Dan ini di antara saudara ini memang ada kecemburuan, kalau dari saya baca ada kecemburuan, dan itu yang membuat saudara ini mungkin menjadi marah, adanya kecemburuan. Dan ini memang bukan perihal tentang saya dan teman atau saya dan siapa, tapi ini adalah saya dan kakak saya dan keluarga saya, saudara kandung saya. Dan menurut saya pribadi ini memang kurang baik dan kurang berkenan, karena kata kuncinya adalah kecemburuan. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Abram yang sudah memberikan pengertiannya. Mbak Intan mungkin, silakan. Apa yang selintas ada di benak kita ketika kita membaca tentang nats Alkitab tentang Esau tadi? Yang seperti yang dikatakan Mas Abram tadi, mengenai kecemburuan, dan menurut saya juga adanya rasa kurang menghargai kepunyaannya, kan sudah diberi talenta masing-masing begitu. Iya, terima kasih Mbak Intan. Mas Yehu, monggo. Ya, saya sepakat dengan Mas Abram dan Mbak Intan, Pak. Itu, Pak. Ya, ada kecemburuan ya. Ya. Nasution tadi masih kerja ya. Baik, ya, memang apa yang teman-teman katakan itu semuanya adalah mengandung kebenaran gitu, mengandung kebenaran. Namun semua itu ada sebab akibatnya gitu. Jadi hari ini kita belajar dari cerita sejarah tentang dua tokoh besar yang diberkati Tuhan, yaitu Esau dan Yakub. Nah, kenapa saya katakan kedua tokoh diberkati Tuhan? Karena Esau pun diberkati menjadi bangsa yang luar biasa. Dia menjadi bapa bangsa Edom. Jadi keturunannya pun banyak dan dia kaya. Nah, yang kedua adalah Yakub. Nah, memang secara lahiriah Esau duluan keluar. Jadi dia adalah anak yang tertua. Dia megang kakaknya. Yakub keluar setelah Esau, seperti itu. Makanya dia diposisikan sebagai adik gitu. Nah, dalam kehidupan keluarga memang kadang-kadang kita terjebak anak tua, anak tengah, anak bungsu, seperti itu. Kita selalu menganggap anak tua itu menjadi yang utama gitu. Itu didikan di dalam keluarga. Nah, itu sebenarnya datang dari hikmat dunia gitu. Memang orang tua itu seharusnya mendidik dan mengutamakan dulu anak yang tua, sehingga jika sesuatu terjadi di keluarga, anak tua itu sudah bisa menjadi membantu orang tua untuk mendidik adik-adiknya, seperti itu. Nah, itu fungsinya anak tua gitu. Nah, dalam cerita kita ini kebetulan Esau dan Yakub umurnya sama gitu, hanya waktu keluarnya yang berbeda. Harinya sama, umurnya sama gitu. Maka sebenarnya dari awal Ishak sebagai ayah, dia sangat suka melihat
Esau gitu. Kita lihat tadi di ayat yang ke-28, Ishak pada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, di sini sebenarnya terjadi sebuah boleh dibilang hal yang nggak perlu terjadi gitu. Nah, jadi ketika orang tua itu merasa, wah ini anak yang kusayangi, yang ini enggak gitu, itu sebenarnya kesalahan besar gitu. Nah, tapi namanya manusia mempunyai segala kelemahan gitu. Nah, tapi kita yakin dan percaya Allah adalah adil gitu. Nah, kalau itu yang kita pegang, Allah adalah adil, maka kita baik sebagai anak tua, anak nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 yang bungsu gitu. Sebenarnya nggak ada hal yang perlu dimasalahkan di dalam sebuah keluarga. Kalau kita tetap pegang prinsip Tuhan adalah adil gitu. Kalau orang tua kita, oke lah, orang tua itu masih manusia. Jadi ya mungkin bisa saja namanya manusia bisa saja melakukan sebuah kesalahan seperti yang dilakukan oleh Ishak dan Ribka pada saat ini gitu. Nah, saya bilang sebuah kesalahan, kekeliruan gitu, bukan kesalahan mutlak, bukan gitu, kekeliruan dari cerita ini gitu. Nah, rekan-rekan muda, akhirnya Esau sebenarnya yang harus mewarisi janji Allah, karena Allah sudah berjanji pada Abraham kakaknya bahwa keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai gitu. Dan janji itu tidak akan putus. Janji Allah itu tidak akan putus dari keturunan Abraham gitu. Jadi tadi ketika dia berjanji dengan Abraham memberikan janji itu kepada Ishak, dan Ishak mau memberikan janji itu kepada siapa? Nah, disinilah kita tadi melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Esau sebagai pemegang hak kesulungan ternyata berakibat buruk kepada kehidupannya di masa yang akan datang, masa depan gitu. Nah, itulah sebenarnya dari sinilah kita bisa belajar, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan muda, anak-anak kami. Dari sini kita bisa belajar bahwa kunci kesuksesan masa depan itu dimulai dari sekarang. Jangan sampai kita salah dalam memegang sebuah prinsip seperti itu. Jadi aturan Esau yang menerima estafet janji Allah itu. Esau lah yang diberkati turun-temurun. Tetapi karena Esau melakukan sebuah kekeliruan, menganggap sepele hak kesulungan, maka hak kesulungan itu akhirnya diberikan kepada Yakub. Nah, kita tahu bagaimana Yakub pada akhirnya menjadi bapa bangsa Israel. Karena Yakub sendiri akan berubah, diganti namanya oleh Allah menjadi Israel dan diberkati secara turun-temurun. Nah, rekan-rekan sekalian, dari apa yang terjadi pada kedua tokoh besar ini tadi, memang kalau secara jasmani Esau tidak ada dirugikan. Berkat-berkat duniawi jasmani tidak ada dirugikan. Tetapi yang berkat rohani inilah yang tidak pernah terpikirkan oleh Esau. Seperti itu. Esau juga diberkati oleh Tuhan menjadi bangsa yang besar. Keturunannya menjadi beberapa raja. Seperti itu. Nah, tapi ternyata ada hal yang lebih besar yang disediakan Allah, yaitu janji Allah untuk selalu memberkati siapa yang taat kepadanya dan semua garis keturunannya, dan akan mendapatkan hidup yang kekal. Itulah sebenarnya yang paling utama di dalam janji Allah itu. Jadi semua orang bisa diberkati. Sekarang pun kita lihat banyak orang-orang di dunia ini diberkati secara materi, semua diberkati secara materi. Itu bahwa Allah itu adil, seperti itu. Tapi belum tentu semua diberkati secara rohani. Nah, bagaimanakah orang itu diberkati secara rohani?
Nah, tentu hubungannya dengan Allah begitu dekat. Hubungannya dengan Yesus Kristus begitu dekat. Sehingga dalam hidupnya itu ya memang yang ada hanya hadirat Allah gitu. Walaupun dia bekerja, ya dia bekerja untuk Tuhan. Seperti itu pikirannya gitu. Dia melakukan sesuatu, melakukan hal-hal yang harus dia kerjakan. Tetapi semua itu dipersembahkannya untuk Tuhan. Inilah berkat yang tidak pernah terpikirkan oleh Esau. Sehingga dia menyepelekan hal itu. Nah, dan Yakub sebagai adiknya menerima janji itu, dan apa yang terjadi? Kita lihat bahwa Yakub akhirnya mempunyai banyak keturunan, secara duniawi juga diberkati sangat luar biasa, apalagi secara rohani. Dari keturunannya lah janji juru selamat itu datang. Walaupun mungkin ya masih beribu-ribu tahun lagi seperti itu. Namun kita tahu Alkitab mencatat bahwa kehidupan Yakub dari muda sampai tua, sampai dia mengikut anaknya dibuang ke Mesir, mati di Mesir, dicatat oleh Alkitab. Ini luar biasa. Jadi semua kehidupan orang-orang percaya itu dicatat. Nah, rekan-rekan muda sekalian, kita pun sudah diberikan Allah janji itu. Kita sudah berjanji di hadapan Allah. Dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli itu, kita sudah berjanji dengan Allah. Nah, maksudnya marilah kita menghargai janji kita kepada Allah, bahwa kita akan menjadi pengikut yang setia. Aku percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kalau kita selalu tahu akan janji kita kepada Allah, tentunya ya dalam menghadapi riak kehidupan ini nggak terlalu susah lah. Ibaratnya semua orang memang mempunyai tantangan hidup, tapi ya semua bisa dikendalikan gitu. Kalau kita selalu membawa hati dan pikiran kita dalam hadirat Tuhan. Seperti itu. Nah, jadi pada malam hari ini, rekan-rekan muda sekalian, saya ingin agar kita betul-betul menghargai sebuah janji itu. Karena apa? Karena saya melihat fenomena belakangan ini, orang-orang yang mencari Tuhan di luar sana. Coba bayangkan, orang-orang yang mencari Tuhan dengan susah payah. Namun memang Tuhan itu adil. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Nah, semua orang yang bersusah payah mencari Tuhan di luar umat Kristen, satu persatu dijamah oleh Tuhan. Iya kan? Kita lihat, coba lihat di channel YouTube itu. Begitu banyak orang sekarang percaya kepada Tuhan. Nah, rekan-rekan muda sekalian, kita ini adalah anak-anak kesayangan Allah. Jangan sampai kita yang sudah ada di rumah Allah, yang tiap hari mendengar firman Allah, justru pergi meninggalkannya. Jangan sampai. Kenapa saya katakan jangan sampai? Karena kita akan seperti Edom, seperti Esau, hanya diberkati secara jasmani, secara duniawi, tetapi belum tentu diberkati secara rohani. Nah, hari ini kita ingat kembali bahwa janji itu begitu berharga. Maka Tuhan Yesus itu membuat perumpamaan-perumpamaan itu banyak sekali. Nah, ada yang seperti menemukan harta karun, menjual seluruh ladangnya, lalu membeli apa yang ditemukannya itu. Seperti itu. Jadi sangat berharga sekali. Janji kita dengan Tuhan di hadapan jemaat, di hadapan majelis dan pendeta yang sudah kita ikrarkan, mari kita pegang teguh.
Karena janji itu tidak akan pernah membawa kita kecewa. Janji itulah yang akan membawa kebahagiaan bagi kita kelak. Nah, memang ya saya mohon maaf karena suasana pandemi seperti ini memang kita nggak bisa ibaratnya dengan bebas berinteraksi seperti itu. Tapi suatu saat kalau keadaan sudah normal, saya rindu agar rekan-rekan muda sekalian ya semangat, dan kalau bisa ya kita saling berbagi pengalaman, saling sharing untuk menguatkan seperti itu. Karena yang Tuhan kehendaki memang seperti itu, tinggal dalam hadirat Allah, berbincang-bincang, memperkatakan hukum Taurat. Nah, seperti itulah kehidupan orang Kristen sebenarnya. Jadi ya karena dampak COVID ini memang ya semuanya seolah-olah ya berantakan begitu saja gitu. Walaupun banyak jemaat-jemaat Tuhan melalui media-media, melalui persekutuan mereka, grup-grup mereka ya melakukan hal yang sama, tapi ya itu tadi, tetaplah bersekutu bersama-sama di sebuah tempat. Nah, disitulah kasih itu dinyatakan satu dengan yang lain. Nah, kita bercanda tawa di dalam Tuhan, kita bersalam-salam di dalam Tuhan, mendahului, saling memberi salam. Nah, itu kan yang diharapkan oleh para pendahulu kita, Rasul Paulus itu. Nah, jadi mudah-mudahan ya dengan renungan kita pada saat malam hari ini ya yang perlu kembali kita pegang adalah mari kita menghargai janji Tuhan yang telah mengikat janji dengan kita. Kita dengan Tuhan telah mengikat janji. Nah, kan di pengakuan iman Rasul itu saya berjanji seperti itu kira-kira. Nah, jadi mari kita menghargai. Kalau Tuhan nggak mungkin dia ingkar. Tetapi kalau kita, ya saya belum bisa jamin gitu. Makanya mari kita berdoa, mari kita terus di jalan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dimampukan untuk tetap memegang janji itu. Kalau Tuhan tidak mungkin pernah ingkar janji. Dia pasti dan amin. Karena dari sejak zaman Abraham, Ishak, Yakub, sampai kepada Daud, sampai kepada Tuhan Yesus, sampai kepada sekarang orang-orang percaya, janjinya itu nggak pernah berubah seperti itu. Jadi ya terima kasih rekan-rekan muda yang sudah meluangkan waktunya untuk boleh datang dalam hadirat Tuhan. Saya bilang dalam hadirat Tuhan yaitu melalui wadah PA ini. Ya saya bersyukur ibaratnya walaupun kita hanya beberapa orang, tetapi inilah bukti daripada ketaatan kita. Inilah bukti daripada kesetiaan kita. Seperti itu. Jadi mungkin di lain-lain waktu ya kita boleh mengajak teman-teman yang lain supaya ayo kita menyediakan waktu bercanda tawa dengan Tuhan seperti itu. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada saat malam hari ini. Mas Abram, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya terus mendukung PA Pemuda Metro Kibang ini, dan ya jika diperlukan ya kalau ada waktu saya berkenan untuk boleh selalu mengikutinya seperti itu. Terima kasih. Mari kita berdoa kembali. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami perdengarkan kembali. Sungguh luar biasa kuasa-Mu. Engkau telah berjanji untuk selalu menyertai dan memberkati orang-orang yang percaya kepadamu. Bapa, kami telah mengikat janji dengan-Mu di hadapan jemaat Tuhan di gereja. Ketika kami naik CD, kami menyatakan iman kami sebagai pengikut Engkau.
Tuhan, mampukan kami terus menjaga iman itu, mampukan kami terus mengikut Engkau, supaya pada akhirnya nanti apa yang menjadi bagian orang-orang percaya juga Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak kami, adik-adik kami pemuda yang pada saat ini dengan segala keberadaan mereka, mungkin ada yang sudah bekerja, kiranya Engkau yang terus memberkati segala pekerjaan mereka. Berikan hikmat dan bijaksana-Mu ya Tuhan di dalam melakukan segala pekerjaannya, agar melalui apa yang dia lakukan boleh memberi manfaat bagi banyak orang. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik kami yang masih duduk di bangku perkuliahan, kiranya Engkau juga yang terus membimbing mereka di dalam perkuliahannya untuk boleh menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai mahasiswa atau mahasiswi. Dan juga anak-anak kami yang masih duduk di bangku SMA, kiranya Engkau juga yang memberkati, terutama di dalam belajarnya, walaupun saat ini belum seperti semula, namun kami yakin dan percaya dengan kuasa-Mu tidak ada yang tidak mungkin, bahwa anak-anak kami dengan belajar sendiri pun, karena tuntunan-Mu mereka boleh semakin pintar dan semakin bijaksana. Tuhan, kami berdoa untuk setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedianya ikut ambil bagian dalam persekutuan ini, namun karena beberapa hal mungkin mereka tidak hadir, kiranya Engkau juga memberkati mereka. Engkau juga yang akan memberikan rahmat-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga pada waktu-waktu yang lain kami boleh bersama-sama kembali. Dan juga bagi anak-anak kami, rekan-rekan muda yang belum terketuk hatinya untuk ambil bagian, kiranya Engkau sendiri yang memberikan kerinduan bagi mereka. Tuhan, Engkaulah yang merangkul, Engkaulah yang mendidik dan membimbing kami, seluruh anak-anak-Mu, pemuda GKSBS Metro Kibang di tempat ini. Kiranya dengan kuasa-Mu yang tak terbatas, Engkau dapat melakukan segala hal dengan cara-Mu sendiri, supaya persekutuan pemuda ini boleh semakin maju dan semakin disukai oleh banyak orang. Terima kasih Bapa, ampuni kami senantiasa atas kesalahan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saya kembalikan ke Mbak Intan. Amin. Terima kasih teman-teman sudah terlatih. Jadi dapat ditemukan bahwa hubungan itu mempengaruhi kehidupan. Marilah kita menghargai janji dan terus menjaga hubungan dan kita untuk pujian respon dan kita pujian kapal. Ku berterima kasih
Iya, mungkin ibadah kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Saya mohon maaf karena sinyal malam hari ini tidak mendukung. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Mbak Intan dan Bang Efraim yang sudah meluangkan waktu dan sudah berkenan untuk menjadi pemimpin pujian dan pembawa firman. Terima kasih. Kemudian info teman-teman, Sama-sama. ya, minggu depan kita masih tetap via Zoom, via online untuk jadwal dan untuk pengumuman lebih lanjut nanti kami infokan via grup. Dan terima kasih sekali yang sudah meluangkan waktu, yang sudah berkenan masih setia bersekutu di dalam PA online pada hari ini, setiap hari Sabtu jam 7 malam. Terima kasih Mbak Intan, Bang Frem, teman-teman semua. Ya, terima kasih. Sebelumnya kita Ya. foto sesi Terima kasih foto. juga semua. Iya Bang. Terima kasih. Ya. Apakah ada tambahan dari Bang Frem atau dari teman-teman sebelum ini ditutup? Sudah bagus, sudah ini. Ya kalau ada waktu mungkin saya juga bisa bergabung. Nah, Iya Bang. ini saya pamit duluan. Ya, Anaknya udah ngajak ini. oh iya Bang. Siap. Terima kasih semua, Mas Ehu, Mbak Intan, dan juga Nasution, Garnis. Pamit dulu. Ya Bang, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.